Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Triasjadi dari Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini video ini dibuat untuk menyelesaikan UAS Teori Komunikasi 2 yang didoseni oleh Pak Johan Faladin MIKOM. Di sini yang akan saya bahas berjudul tentang pengaruh penggunaan smartphone terhadap pola komunikasi interpersonal mahasiswa di Pekanbaru. Slide pertama, latar belakang. Perubahan teknologi ini diyakini akan membawa pada sebuah perubahan dalam pola pikir dan cara melakukan sesuatu hal, bahkan memasuki ranah perubahan peradaban dan kebudayaan, serta mempengaruhi pola-pola yang lebih kompleks dalam hubungan sosial, ekonomi, politik, bisnis, maupun pendidikan. Menurut MC Luhan, dalam Morrisones dan kawan-kawan 2010-31, teknologi komunikasi menjadi penyebab utama perubahan budaya, kehidupan keluarga, lingkungan kerja, sekolah, pertemanan, kegiatan keagamaan, politik, dan sebagainya. Semuanya terpengaruh teknologi komunikasi. Interaksi manusia dengan manusia telah digantikan menjadi interaksi manusia dengan teknologi, dan seringkali tidak kita sadari teknologi dapat mengurangi interaksi seseorang secara langsung dengan orang-orang terdekat yang ada di sekitar, misalnya antara teman satu sekolah karena sibuk dengan gadgetnya. Saling tegur sapa dengan menghadapkan senyum pada orang lain sudah berkurang, malah sibuk sendiri di hadapan telepon pintar sudah dianggap lumrah di masyarakat saat ini. Pola komunikasi interpersonal mengacu kepada bentuk yang menggambarkan cara berkomunikasi di antara dua individu secara langsung dan memiliki efek pada masing-masing individu. Menurut onlinesensitive.org atau Pubbing, sebanyak 87% remaja memilih untuk berkomunikasi lewat smartphone dibanding melakukan komunikasi tatap muka dengan satu dan lainnya. Ini menunjukkan terdapat fenomena Pubbing pada remaja saat ini. Hal tersebut akan mempengaruhi pola komunikasi interpersonal pada mahasiswa. Penggunaan smartphone yang semakin berkembang di kalangan remaja ini menimbulkan berbagai macam perubahan sikap dan perilaku di kalangan remaja itu sendiri. Di sini teori use and gratification. Teori use and gratification awal mula dilahirkan oleh tiga ilmuwan, yakni Elihu Katz, J.G. Blumberg, dan Michael Griffiths. Fenomena awal lahirnya teori uses and gratification yakni karena ketiga ilmuwan tersebut melihat bahwa audiens memiliki hasrat atau secara faktor psikologis dan sosial untuk memilih apa yang mereka inginkan dari adanya terapan media. Menurut Dayton, Marian 2018, dikatakan bahwa audiens tidak melihat pada pilihan medium yang digunakan untuk mengirim sebuah pesan. Namun teori US and gratification cenderung melihat mengapa audiens tersebut memilih medium yang akan digunakan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pilihan medium untuk seseorang mengirim pesan sehingga muncul preferensi berdasarkan kebutuhan tiap-tiap individu. Oleh karena itu, sudut pandang yang digunakan dalam teori ini lebih melihat kepada alasan mengapa audiens memilih medium tersebut dan pada waktu apa medium tersebut dipilih dan digunakan. Ini merupakan bagian teori dari teori use and gratification. Yang pertama ada ascendance, terbagi dari variabel individual, variabel, dan lingkungan. Kemudian ada motif. Motif terbagi menjadi personal, diversi, personal identity. Kemudian ada penggunaan media, yang terbagi dari hubungan, macam isi, hubungan dengan isi. Kemudian ada efek yang bersangkut pautan dengan kepuasan, pengetahuan, kepuasan. Kemudian asumsi teori use and gratification. Ada pula asumsi dasar dalam pendekatan uses and gratification menurut Katz, Blumberg, dan Griffiths adalah yang pertama, khalayak dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. Yang kedua, dalam proses komunikasi massa, banyak inisiatif untuk menggaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung pada perilaku khalayak yang bersangkutan. Yang keempat, banyaknya tujuan pemilihan media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak. Artinya, orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi tertentu. Yang kelima, penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. Kemudian metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian survei deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala yang ada hubungannya antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Bajari 2015-36. Metodologi penelitian survei adalah metodologi penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu.
teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau wawancara, atau kuesioner yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Sugiono 2014. Ini merupakan struktur kerangka pemikiran. Yang pertama, penggunaan smartphone berlebihan atau pubbing menghasilkan teori usage and gratification. Kemudian terbagi lagi menjadi asumsi teorinya, menjadi pengguna media yang terbagi menjadi hubungan, macam isi, hubungan dengan isi, kemudian ada pola komunikasi interpersonal yang terbagi menjadi pola komunikasi premier, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, pola komunikasi sirkular. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan tentang pengaruh penggunaan smartphone terhadap pola komunikasi interpersonal mahasiswa di Pekanbaru. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Riki Trijasjandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.